Halo, selamat pagi kawan-kawan. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Hussein Pontoh. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beberapa kawan muda yang berbicara atau menulis dalam sebuah buku tentang Engels dalam rangka merayakan ulang tahun Friedrich Engels yang ke-200. Seperti yang kita ketahui atau perlu saya sampaikan bahwa Friedrich Engels ini adalah salah satu dari dua pendiri sosialisme ilmiah selain Karl Marx. Lahir di Balmen, Jerman pada 28 November 1820, dan Engels adalah, kalau meminjam kata Marx, adalah orang yang datang dari jalan yang berbeda, tapi kemudian menuju kepada tujuan yang sama dengan dia. Selain itu, Engels adalah salah satu sahabat terbaik Marx yang juga sering dipanggil oleh para koleganya atau orang yang dekat dengannya sebagai sang jenderal. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang Engels bersama dengan Linda Sudiono, kemudian Dodi Fadlullah, Francesco Hugo, dan Daniel Sehombing. Kita akan berbicara tentang Engels dari perspektif yang mereka geluti secara lebih dekat, yang kemudian mereka tuangkan dalam tulisan yang dikumpulkan untuk menjadi sebuah buku yang diterbitkan oleh Ultimus Bandung, penerbit Ultimus Bandung, dalam rangka merayakan ulang tahun Engels yang ke-200. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama buat semua kawan di sini. Mengapa menulis tentang Engels? Apa pengalaman personal atau adakah pengalaman personal yang kalian dapatkan ketika membicarakan atau membaca dan kemudian menuliskan tentang Engels? Silakan Linda, mulai. Saya dulu. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Saya mungkin kalau misalnya terkait dengan Engels, karena memang selama ini saya menggeluti analisis tentang perempuan. Jadi tentang bagaimana memungkin ya arah tentang strategi dan taktik untuk gerakan perempuan khususnya di Indonesia. Jadi mengapa Engels ini menjadi menarik? Karena memang Engels menurut saya mampu memberikan landasan materialisme historis terhadap gerakan perempuan itu, bahwa memang memberikan bukti real kepada kita yang tidak hanya sekedar bukti. Maksud saya, ya memang Engels kemudian mengambil dari Morgan dan kemudian data-datanya juga dari Darwin misalnya. Tetapi kemudian pisau analisis materialisme historis yang digunakan oleh Engels ini yang kemudian membuat dia menjadi menarik dan kuat gitu. Jadi ya kalau Lukas bilang kan tidak sekedar kemudian tidak sekedar menyampaikan fakta empiris, tetapi juga kemudian tendensi pembangunan dari tendensi historis itu yang kemudian mampu menunjukkan kepada kita realita yang lebih tinggi. Nah, menurut saya Engels mampu melakukan itu. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah ketika kebanyakan feminis kemudian terjebak pada menganggap perempuan atau menganalisa persoalan perempuan secara psikologis, misalnya karena adanya bonding antara sesama laki-laki yang dikembangkan oleh Susan Brown Miller misalnya, atau karena budaya patriarki, maksudnya kemudian mereduksi persoalan perempuan pada tataran kultural. Justru Engels dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat atau kemudian bagaimana kemunculan kelas itu kemudian menyebabkan penyingkiran terhadap perempuan. Jadi ada kaitan erat antara kemunculan kelas dan kemudian menyebabkan perempuan tersingkirkan. Nah, itu kemudian memberi kepanjangan. Ya, sebelum kita lanjut ke diskusi yang lebih
serius Ya, soal itu, ya kita yang personal aja dulu. Apa? ya begitu. Ya, oke. Silahkan Dodi, kenapa, apa pengalaman personal ketika membaca dan kemudian menuliskan tentang Engels? Kalau dulu saya ingatnya apa Engels tuh ya saat-saat ini saat-saat masih mahasiswa kalau dalam lagi bercanda-bercanda itu kalau dibandingkan Engels dan Marx gitu kita kayaknya lebih baik memilih ini ya memilih Engels aja gitu karena dia telah menjalankan basis strukturnya secara dengan kokoh gitu jadi sehingga dia bisa menentukan ideologi politiknya gitu itu bahan-bahan candaan saat dulu zaman kuliah kan karena ya seperti yang kita tahu Engels itu kan secara basis, maksudnya secara perekonomian dia lebih stabil, terus kemudian juga apa istilahnya tuh pemikiran punya tertajam. Kalau secara personalnya sih apa ya? Karena saya kan apa istilahnya menggeluti keilmuan edukasi publik ya pada dasarnya Marxisme itu apa ya? Kalau dalam studi saya tuh suatu hal yang sangat minor banget gitu ya, minor banget bahkan dalam beberapa teks mainstream tentang edukasi publik itu selalu selalu menempatkan bahwa Marx sebagai bagian dari apa ya semacam kayak birokrasi ideologi gitu bahkan ada juga yang menempatkan birokrasi Marx itu sebagai Marxisme ya sebagai bagian dari satu levelnya dengan fasisme gitu. Nah tentunya hal ini juga berimplikasi juga dalam pendapatan selanjutnya. Tentunya Engels pun juga Engels pun juga menjadi jarang direferensi gitu. Makanya saya mencoba untuk di sini untuk membedah walaupun memang Engels tidak secara langsung menjelaskan secara tegas bahwa birokrasi seperti A, B, saya sedikit mengurai beberapa hal yang pernah dia tuliskan tentang birokrasi, lalu mencoba mengekstrapolasinya ke dalam konteks yang lebih kontemporer kayak gitu sih, Bung. Karena ya pada saya karena memang jarang selama saya mahasiswa kemudian ketika saya menjadi seorang pengajar pun teks-teks yang berbicara secara apa ya secara benar gitu tentang Engels itu ataupun juga Marx ya sangat sedikit sekali kayak gitu. Oke, Hugo silahkan. Oke Bung, kalau saya pribadi sih pertama gara-gara Engels itu tulisannya mudah dibaca Bung ya, enak dimengerti gitu ketimbang Marx tuh muter-muter gitu kan, terus banyak banget apa frasa-frasa yang kita kadang-kadang bingung Bung. Gitu mungkin di zamannya mungkin asik gitu Bung ya gitu. Kalau dulu dia ngomongin tentang Horace, kita sekarang ngomongin tentang apa ya Hunger Games misalnya gitu kan. Tapi kan kita kan nggak paham Bung ya di zaman itu. Cuman kalau Engels itu lebih general, nulisnya lebih umum dan enak dibaca satu. Kedua, dia bahas tentang militer lebih detail, Bung. Dia tuh saya ngeliatnya keren, dia tuh bukan kayak cuman analis sosial politik aja gitu, Bung, tapi dia lebih netral, cara berpikirnya netral. Yang ketiga ya karena ya itu Bung, kata Bung Dodi tadi udah bilang ya Bung ya, dia itu paling realistis gitu ya. Jadi ya basis untuk hidupnya tuh udah aman gitu. Jadi dia bisa melakukan banyak hal dan menurut saya itu dia ini sih Bung, panutan lah gitu Bung. Meskipun kita ini mengikuti mekanisme kapitalisme, tapi kita tetap ingat bahwa kelas pekerja itu harus tetap diperjuangkan. Jadi itu sih Bung kalau saya. Terima kasih Bung. Oke, Bung Daniel silahkan. Ya, mungkin kalau secara personal sama seperti teman-teman lainnya ya. Cuma untuk saya sendiri yang bidang studinya teologi dan banyak berkecimpung di dunia agama, khususnya kekristenan, dan terlebih khusus lagi Protestan, dan Engels ini figur yang lebih dekat dibanding Marx. Karena Marx kalau kita ingat kan mungkin membahas agama terakhir kali, ya itu pun cuma sedikit kan, itu di pengantar untuk kontribusi kritik terhadap filsafat haknya Hegel ya, itu Marx muda masih, dan kemudian meskipun di Kapital ya sedikit banyak dia masih kadang-kadang mengutip ayat Alkitab atau apa sindiran-sindiran ke agama Kristen, tetapi minim sekali. Engels menulis lebih banyak untuk materi-materi terkait dengan agama dan juga kekristenan. Ada sosialisme utopis dan sosialisme ilmiah. Ya. Terus kemudian di akhir hidupnya dia menulis bagaimana kekristenan mula-mula itu adalah ekspresi yang sifatnya revolusioner sebelum kemudian menjadi dekaden. Lalu kemudian
pasca kegagalan revolusi 1848, dan itu yang saya tulis dalam buku ini. Dia menulis Perang Tani di Jerman. Nah, itu menarik bagi saya. Kenapa setelah kegagalan revolusi di abad ke-19, dia justru menulis tentang kegagalan revolusi di abad ke-16 yang dipimpin oleh seorang pendeta dan teolog bernama Thomas Müntzer. Dan yang terakhir, yang lebih dekat dengan saya sendiri secara personal, Engels dulu waktu muda itu sangat terinspirasi oleh tradisi Calvinisme. Ya, dia sangat terinspirasi dengan sosok seorang pengkhotbah yang menurut dia inspiratif begitu. Nah, dan itu dekat juga dengan pengalaman personal saya. Ya, kemudian Engels memang menjadi ateis komunis gitu ya. Tetapi dia mengapresiasi pengalaman di masa lalunya itu. Oke, itu aja. Ya, Linda, ini kan kamu menulis tentang Engels dan kaitannya dengan gerakan perempuan atau dengan posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Nah, apa yang menarik atau khas dari tulisan Engels tentang perempuan yang kemudian membuat gerakan perempuan itu pada satu masa menjadikan Engels sebagai salah satu rujukan utama bagi pembangunan gerakan perempuan dan selanjutnya pembebasan gerakan perempuan dalam sistem sosial yang kapitalistik dan sekaligus patriarkis. Jadi yang mungkin sebelumnya sudah sedikit saya sampaikan bahwa memang Engels ini mampu memberikan landasan materialis yang sangat kuat terkait dengan proses penyingkiran perempuan, sehingga membuat kita menyadari bahwa ketertindasan perempuan atau posisinya yang kemudian dengan segala stereotip negatif dan stigma negatifnya itu ternyata bukan bersifat alamiah. Nah, kemudian hal yang menarik dari Engels ini, ya karena dia mampu menjelaskan itu, maka kemudian menjadi memberikan landasan bahwa ternyata pembebasan terhadap perempuan itu menjadi mungkin untuk diperjuangkan. Saya pikir itu yang kemudian menurut saya cukup menarik. Tetapi ya tentunya saya pikir Engels ini khususnya kalau misalnya tentang perempuan, beberapa misalnya dalam dia ada Origin Family, terus kelas pekerja di Inggris sebenarnya juga ada disinggung. Nah, saya pikir mungkin karena keterbatasan data ya pada saat masanya Engels itu, nah kemudian membuatnya menjadi ada beberapa menurut saya, misalnya terkait bagaimana Engels menganggap bahwa pembagian kerja di antara perempuan dan laki-laki, bahwa laki-laki itu berburu. Nah, itu kemudian banyak dibantahkan oleh data-data yang didapatkan di kemudian. Nah, itu yang kemudian saya pikir perlu kita kritisi. Walaupun memang basis teorinya kita masih menggunakan Engels, tapi ya maksud saya masukan-masukan suplemen semacam itu saya pikir menjadi penting untuk semakin menyempurnakan teori maupun praktik dalam pembebasan perempuan. Yang kedua, saya pikir yang patut itu adalah bahwa Engels mengatakan bahwa pada bagian penggembalaan itu menyebabkan surplus, dan surplus itu yang menyebabkan penyingkiran terhadap perempuan. Tapi kemudian tidak mampu menjelaskan secara detail kenapa kemudian surplus itu menyingkirkan perempuan. Nah, itu yang kemudian dikembangkan oleh teoritikus selanjutnya setelah Engels, yang kemudian saya pikir semakin menyempurnakan sih tentang analisa Engels tentang pemikiran perempuan dan hubungannya dengan kemunculan kelas dan keluarga seperti itu. Ya, itu aja mungkin. Itu kan Engels mengatakan bahwa penindasan pertama dalam atau terbentuknya kelas sosial yang pertama dalam sejarah umat manusia dimulai atau ditandai salah satunya dengan ditaklukkannya kekuasaan perempuan oleh laki-laki. Nah, bagaimana itu Engels sampai tiba pada kesimpulan seperti itu? Jadi memang pada saat penggembalaan,
Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat, saya pikir yang penting untuk dianalisa adalah faktor-faktor, misalnya faktor lingkungan, pencairan es pada terakhir pada masa Paleolitikum itu, dan kemudian menyebabkan perubahan dan perpindahan manusia ya, apa bahasanya, manusia kerak pada saat itu ya. Dan kemudian itu menyebabkan adanya perubahan gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, perpindahan itu kemudian menyebabkan, jadi begini, ada persoalan ketika dibutuhkan adanya tenaga kerja yang melimpah untuk bisa melakukan produksi pada saat itu. Karena ada kondisi lingkungan yang berubah, dan kemudian mengikuti hewan-hewan yang kemudian mulai berpindah, karena memang pada saat itu berburu, walaupun saya tidak setuju, misalnya Engels mengatakan laki-laki berburu, karena memang bukti antropologis kekalahan perempuan, kalau misalnya Engels mengatakan bahwa kekalahan perempuan itu kan berawal dari, ya memang kemudian berawal dari adanya surplus dan kemudian menyebabkan matrilineal, jadi garis kekerabatan yang didasarkan pada perempuan kemudian beralih kepada patrilineal. Memang pada saat kenapa matrilineal ya, tentunya karena perkawinan kelompok dan kemudian promiskuitas, dan generasi hanya mengenal perempuan, tidak tahu ya siapa bapaknya. Jadi memang matrilineal menjadi masuk akal gitu. Nah, kemudian kenapa beralih menjadi kekalahan? Jadi pada masa, kalau misalnya dari Engels, memang ada pembagian kerja, dan pembagian kerja antara pengasuhan. Jadi pembagian kerja yang kalau misalnya sering saya katakan bahwa pembagian kerja yang belum tidak setara. Jadi ya sekedar bagaimana untuk bisa berproduksi lebih baik dan kemudian bereproduksi juga begitu. Dan kemudian pada saat itu perempuan dan laki-laki, ya perempuan menguasai itu sehingga memberikannya landasan yang besar. Jadi untuk bisa lebih, bukan dominan sih bahasanya, tapi lebih dianggap bernilai karena kemudian dia menguasai reproduksi sekaligus menguasai produksi itu. Tapi kemudian ketika ada kebutuhan untuk mempertahankan generasi, karena ketika mempertahankan generasi karena tingkat aborsi atau keguguran yang tinggi, apabila kemudian traveling dan melakukan perburuan yang jaraknya jauh, maka perempuan menjadi harus menetap, dan ya menjadi memilih untuk menetap dan kemudian mengembangkan hortikultura. Apakah kemudian menetap itu menyebabkan secara otomatis mereka tersingkirkan? Tidak, karena hortikultura pun sebenarnya bisa menghasilkan sumber makanan utama yang melimpah bagi klan. Nah, di situ kemudian ada pembagian kerja yang misalnya dari makam-makam kuno yang ditemukan, ada alat-alat kerja, misalnya perburuan, produksi, dan kemudian alat-alat rumah tangga di dalam kuburan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Nah, dalam hal itu, kalau menurut Engels, karena laki-laki yang lebih banyak kemudian berinteraksi dengan alam dan kemudian mengembangkan penggembalaan, sehingga surplusnya secara otomatis dikuasai oleh laki-laki, walaupun ada sedikit ketidaksetujuan saya di dalam hal itu. Nah, hal ini kemudian menyebabkan surplus dikuasai oleh laki-laki dan secara otomatis menyebabkan laki-laki ingin secara pewarisan yang kemudian menyebabkan penyingkiran dari matrilineal ke patrilineal itu. Tetapi kemudian perlu ditekankan di sini bahwa proses ini tidak terjadi karena gender. Karena perempuan dari ruling class itu juga mendapatkan keuntungan dari proses ini. Jadi mendapatkan keistimewaan dari proses ini. Dan dalam laki-laki yang kemudian dikuasai dalam proses ini yang tidak memiliki surplus atau tidak menguasai surplus, kemudian menjadi korban di penguasaan surplus dengan bangkitnya patrilineal itu, kekuasaan laki-laki itu. Jadi saya pikir di proses ini perempuan menjadi ada proses
surplus, dan kemudian dari surplus itu menyebabkan memungkinkannya penyingkiran terhadap perempuan itu sih. Jadi dari patrilineal ke matrilineal itu. Saya beralih ke Dodi ya. Dodi, Ya, Bung. apa yang menarik dari Engels ketika berbicara tentang birokrasi? Begini, karena kan kalau kita ngomong birokrasi itu, kalau saya melihat birokrasi Engelsian itu sifatnya dia proyeksi ya, dia mau coba menggambarkan bagaimana birokrasi di masa depan, walaupun dia belajar dari pengalaman Komuni Paris ya. Kalau kita melihat pemikirannya Engels itu kan dia menjelaskan bahwa pasca revolusi akan terjadi sebuah proses secara bertahap di mana fungsi-fungsi pemerintah itu kan secara bertahap dia akan tidak lagi diperlukan, kemudian digantikan menjadi semacam administrasi benda-benda gitu. Nah, dalam hal ini saya mencoba menyibak apa istilahnya menggarisbenangi yang administrasi benda-benda ini dalam arti berarti apa istilahnya tuh, karena kan kita ingat bahwa apa yang diutarakan oleh Engels itu adalah tentang bagaimana bahwa negara akan melenyap gitu kan. Nah, tapi kan tentunya negara akan melenyap ini tidak serta-merta langsung bubar jalan gitu kan. Akan ada satu, apalagi dia seorang materialis yang tentunya tidak akan membuang begitu saja instrumen-instrumen yang setelah digunakan dalam atau khususnya birokrasi gitu. Makanya di sini saya melihat mungkin birokrasi ini bersifat sementara dalam artian taruhlah ketika nanti sosialisme menuju komunisme yang akhirnya negara itu kemudian melenyap dan tidak diperlukan, tapi kan ada tahapan ini yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Dalam hal ini berarti birokrasi itu masih diperlukan, cuma dalam konteks yang fungsinya itu berbeda dengan fungsi birokrasi yang birokrasi berjuis misalnya kayak gitu. Karena di sini di dalam artikel ini saya juga melakukan diferensiasi, setidaknya kalau ngomongin birokrasi itu setidaknya ada 3 nama yang selalu menjadi apa istilahnya tuh rujukan dalam kalau nggak Hegel, terus kemudian Weber gitu, dan ada Marx juga gitu. Tapi sayangnya memang untuk elaborasi dalam birokrasi Marxian ini agak sangat terbatas banget. Tidak halnya dengan birokrasi Weberian yang hari ini sudah dominan dan begitu dianggap sebagai suatu hal yang wajar adanya gitu. Nah, mungkin yang apa istilahnya tuh kan Engels itu dia belajar dari Komuni Paris yang mana saat itu kan apa istilahnya tuh ada beberapa kata kunci gitu yang apa istilahnya tuh yang melekat dalam birokrasinya Engelsian. Pertama soal bahwa birokrasinya itu bisa di-recall gitu kan. Di-recall berarti dalam ini kan berarti kan hal-hal yang semacam kayak apa ya, kalau di dalam studi birokrasi kontemporer itu kan kita mengenal apa yang namanya akuntabilitas, transparansi dan semacam itu kan. Nah, kalau di sini kan saya melihatnya bahwa adanya fungsi recall itu berarti kan menandakan bahwa konsepsi semacam kayak transparansi akuntabilitas itu tetap diperlukan kan. Bagaimana kita bisa merecall gitu? Kalau bagaimana rakyat bisa merecall para birokrat-birokratnya kalau misalnya transparansi tidak ada ataupun akuntabilitas itu tidak dimunculkan seperti itu. Makanya saya melihat di sini apa istilahnya dalam proses sementara ini birokrasi Engelsian itu ya semacam kayak apa ya open government gitu, tapi tanpa mediasi ataupun tanpa yang namanya, karena kan kalau kita membaca lagi di dalam birokrasi Engelsian itu antara eksekutif dan legislatifnya itu kan apa ya bergabung ya, dan ini kan berbeda dengan konteks pemerintah hari ini yang memisahkan antara eksekutif terus kemudian dan legislatifnya kayak gitu. Kalau di Engelsian sebentar dari ya birokrasi ini adalah yang kamu maksud di sini adalah partai politik atau birokrasi sebagai sebuah aparatus kekuasaan negara yang tetap gitu loh. Memang Engels dan Marx kan mengatakan bahwa ketika kelas pekerja mengambil alih kekuasaan negara, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah menghancurkan militer dan kemudian birokrasi kan. Tetapi di dalam konteks ini adalah birokrasi sebagai satu aparat kekuasaan negara yang tetap, yang tidak dipilih melalui proses pemilihan umum misalnya oleh rakyat seperti kita memilih wakil-wakilnya. Jadi
kesanku ketika kamu menjelaskan bahwa ya rakyat punya hak recall itu adalah ketika itu berkaitan dengan perwakilan mereka ya di dalam bentuk partai politik yang kemudian wakil-wakilnya duduk di parlemen. Tapi birokrasinya sendiri seperti pegawai negeri, apakah itu yang juga masuk dalam mekanisme recall itu? Nah, kalau saya melihatnya ini masuk dalam calling tersebut karena kan ketika implikasi satu atapkan antara legislatif dengan eksekutif, berarti eksekutif itu kan membawahi birokrasi, otomatis birokrasinya pun juga di sana ya bekerja seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi walaupun saya tidak mengelaborasi bagaimana soal apakah nanti para birokrat-birokrat yang versi Engelsnya ini lewat jalur CPNS atau tidak kayak gitu kan. Tapi itu bisa dibicarakan. Tapi dalam ini saya tetap pada posisinya bahwa birokrasi itu tidak lantas langsung dihancurkan begitu saja. Ataupun bahkan saya juga tidak begitu sepakat kalau misalnya ketika di militer, tadi juga militer dihancurkan gitu. Yang ada malah justru kejadian yang sama soal Komando Paris yang cuman berhasil ada sekitar 6 bulan gitu, itu kan bisa kejadian lagi karena dulu saat itu kan kenapa Komando Paris jadi gagal ya karena instrumen-instrumen dan aparatusnya itu dihilangkan begitu saja lalu kemudian akhirnya diserang oleh yang lain kayak gitu. Jadi saya lihat bahwa ya birokrasi pun di sini kata kuncinya masih tetap diperlukan, cuman fungsi-fungsinya kalau dulu itu untuk kepentingan kepentingan kapitalisme, kepentingan kapitalis, kalau saat ini adalah coba dikerjakan untuk kepentingan kelas pekerja. Kayak gitu, Bung. Apakah itu tidak bertentangan dengan satu revisi yang dilakukan oleh Marx dan Engels dalam pengantarnya untuk Manifesto Komunis kan, bahwa di situ mereka mengatakan bahwa dari pengalaman Komune Paris yang bisa kami simpulkan adalah ketika kelas pekerja mengambil alih kekuasaan negara, maka kelas pekerja tidak bisa menggunakan kekuasaan negara ini untuk kepentingan mereka secara otomatis gitu, karena memang negara ini diciptakan atau terbentuk karena adanya kelas-kelas gitu dalam masyarakat. Jadi negaranya harus dihancurkan dan tahapannya adalah pertama dengan menghancurkan militer dan birokrasi. Tentu saja sepakat dengan pernyataanmu bahwa tidak dihancurkan dalam pengertian ubah jalan begitu saja, tapi fungsi-fungsinya yang dihapus gitu. Nah, kira-kira fungsi-fungsi apa itu yang dihapus? Nah, kalau saya kan gini, melihatnya bahwa birokrasi ini tetap diperlukan dalam konteks untuk menengahi konflik yang terjadi antar kelas sosial yang terjadi saat proses setelah revolusi, selama batas-batas yang bisa diterima sebagai bentuk tertib sosial gitu. Jadi kalau fungsi-fungsinya jelas kan ketika gini. Saya masih melihat bahwa birokrasi itu bahwa tidak lantas dihilangkan, lalu mungkin bisa diisi oleh kalau dulu tuh kalau menurut Soekarno ada istilahnya retooling ya. Jadi akhirnya pasca kemerdekaan Soekarno mengambil rakyat-rakyat yang punya semangat revolusi, yang punya semangat kemerdekaan untuk menjadi para pekerja-pekerja menjadi PNS-nya kayak gitu kan. Nah, mungkin hal ini pun juga saya melihat seperti itu. Jadi yang yang punya sikap soal revolusi dan semacam itu menjadi dipilih menjadi seorang PNS-nya ataupun jadi para birokratnya Engelsian gitu. Nah, tapi mungkin yang saya gini, yang saya ingin juga bahwa konsep-konsep semacam kayak akuntabilitas, terus kemudian keadilan sosial yang seringkali yang seringkali menjadi hal-hal yang di teks utama itu sebagai narasi borjuis gitu kan, itu ternyata tetap perlu digunakan juga bahwa ya
yang namanya di dalam birokrasi Engelsian pun juga birokrasi itu ya tetap yang namanya akuntabilitas itu perlu gitu. Bahkan yang namanya keadilan sosial itu perlu sama kayak gitu. Ya. Hugo, Engels sama kawan-kawan dekatnya itu dipanggil sebagai Sang Jenderal. Mungkin karena dia adalah orang yang pernah mengikuti wajib militer dan di Jerman dan kemudian punya minat tertentu terhadap militer. Apa konsep Engels tentang militer ini? Oke, Bung. Kalau itu pasti kita udah pernah sering dengar, Bung, ceritanya kalau dia itu ikut wajib militer ya, Bung. Jadi dia masuk ke batalion pertahanan kotanya artileri Prusia, Bung. Jadi dia itu wajib militer. Dia tadinya kan harusnya nggak perlu gitu. Bapaknya bilang udah nggak usah lah gitu kan. Dia masih bisa nolak karena dia punya privilege lah, keluarganya cukup berada. Tapi dia tetap mau, Bung. Dan itu adalah pengalaman yang menurut saya penting buat karir, maksudnya buat karya-karya militernya dia, Bung. Karena setelah dia ikut wajib militer itu, terus dia kan udah cuma berapa tahun, setahun 2 tahun, terus dia keluar, terus ada pemberontakan di revolusi Eropa kan, Bung, ya, tahun 1848 itu. Nah, itu revolusi 1848 itu benar-benar mempengaruhi Eropa, bikin gejolak di Eropa, Bung. Nah, si Engels ini ikut beberapa pemberontakan, sempat juga diusir di Elderford ya, tempatnya dia sendiri, bahkan di kotanya dia. Terus dia akhirnya pindah ke Palatinate, itu di Kaiserslautern. Dia ikut August Willy, salah satu perwira yang memberontak dari Prusia, Bung. Dia orang komunis juga. Nah, di situ tuh setelah pertempuran dia kalah, Bung, dia kabur ke Swiss. Nah, itu yang tadi Bung Daniel sempat bilang kan, dia malah bukannya malah insyaf gitu, Bung, ya. Udahlah jadi pebisnis aja gitu. Dia malah mengkaji militer, Bung. Jadi malah banyak karya-karya militer yang bagus yang dia tulis setelah kekalahan dia di Palatinate itu. Nah, salah satunya itu yang saya kaji itu yang Prospect of War nih, Between France and Holy Alliance, Bung. Jadi tahun 1848 itu Prancis itu kan revolusi, Bung, ya. Jadi dia numbangin monarki lagi kan gitu. Jadi revolusi Prancis gitu, Bung, ya, naik turun ya, Bung. Benci tapi rindu gitu sama monarkinya. Nah, akhirnya 1448 itu diturunin lagi dan ganti republik kedua ya, Bung. Nah, itu republik kedua itu yang jadi presiden kan ponakannya Napoleon tuh, Bung, si Louis Bonaparte kan. Nah, itu dia tuh dapat ancaman dari beberapa negara-negara Eropa lain di sekeliling Prancis yang mana disebutnya aliansi suci gitu, Bung. Holy Alliance itu. Jadi mereka tuh yang berusaha mengangkat monarki lagi gitu di Eropa. Dan beberapa tulisannya Engels itu bahas salah satunya tentang itu, Bung, yang Prospect of War itu. Dia itu sebenarnya pamflet bahas tentang analisis kemungkinan perang di Eropa, Bung. Jadi kayak semacam perang dunia Eropa gitu. Dia menganalisis itu jumlah prajuritnya Prancis berapa, kekuatannya apa, segala macam, terus dibandingin sama kekuatannya aliansi itu, Bung, aliansi yang Holy Alliance itu. Itu ada berapa tuh? Eropa gabungan antara Prusia, Rusia, Austria, sama negara-negara kecil Konfederasi Jerman. Itu dia ngukur itu, dan di bab ketiganya, di salah satunya, Bung, dia tuh ngebahas tentang perang modern, Bung. Ini menurut saya ini konsep yang nggak banyak disadarin orang, Bung. Jadi ada semacam peralihan bentuk perang dari perang yang biasa dan perang modern. Ini modern warfare ini yang dibilang sama Engels ini lahir dari semenjak revolusi Prancis, Bung. Yang mana bentuk model perang ini nih muncul kelihatan banget berasa ketika perang Napoleon, Bung. Napoleon menguasai Eropa tuh sampai Rusia tapi kalah. Nah, itu adalah bentuk dari perang modern pertama sepanjang sejarah umat manusia, Bung. Jadi nggak pernah ada bentuk perang kayak gitu. Perangnya kayak gimana sih kan? Yang Engels tuh ngasih tahu bahwa ciri-ciri perang modern itu kayak gimana. Orang masih bertanya-tanya, Bung, ya. Tapi Engels jelasinnya benar-benar jelas bahwa di situ ada yang namanya manuver cepat gitu, Bung. Di dalam perang itu, dan ada mobilitas yang cepat dan jumlah massa yang besar. Jadi bentuk prajuritnya gede-gede gitu, Bung, ya. Jumlahnya besar, tapi geraknya cepat. Beda ya, Bung, sama gerakannya dulu mungkin Attila atau Alexander atau Hannibal. Itu kan dia nggak, geraknya itu lama, Bung. Meskipun besar itu, Bung. Hannibal nyerang Roma tuh kan gede itu. Atau Alexander nyerang Asia Kecil itu dengan jumlah besar, tapi
lambat, Bung, nggak dalam waktu cuma sebulan 2 bulan. Nah, Engels bertanya, ada apa sih sebenarnya kan di dalam kok bisa Napoleon tuh bisa nguasain hanya dalam beberapa tahun nih, Bung, nguasain Eropa dengan cepat. Nah, ternyata asal usulnya dia tarik ke dalam revolusi Prancis, Bung. Jadi di sebuah perang modern itu muncul dari sebuah masyarakat yang modern juga. Karena apa? Karena bentuk masyarakat feodal itu nggak memungkinkan profesionalisme di dalam kemiliteran, Bung. Jadi susah untuk menciptakan pasukan-pasukan dan persenjataan atau sistem logistik dan komunikasi yang modern untuk perang. Dan Engels mendapatkan itu. Dan menurut saya, sejauh yang saya baca, baru dia tuh, Bung, yang menemukan analisis perang modern tuh baru si Engels gitu. Jadi bagus banget. Dan selain itu, Bung, selain dia menemukan asal-usul perang modern dan bagaimana pengaplikasiannya, dia itu juga membahas bahwa selanjutnya, Bung, di masa depan ini, jadi karena tadi perang modern itu adalah ekspresi, Bung, ya, ekspresi dari emansipasinya kelas borjuis dan petani-petani di Prancis itu, Bung, itu suatu hari kelas pekerja pun ada ekspresi militernya yang pasti nanti juga beda di satu hari. Cuman ekspresi militer tersebut nggak mungkin lepas dari perang modern yang diciptain oleh pendahulunya, Bung. Jadi ya suatu hari kita bakal, Engels bilang kita bakal bentrok-bentrokan, Bung. Bakal ada pertarungan kelas yang mana melibatkan perang itu sendiri. Jadi ya siap-siaplah. Karena yang dilawan itu adalah tentara reguler dan bukan pasukan milisi-milisi, Bung. Dibilang bahwa ada ini nggak? Ada nggak konsep tertentu Engels tentang militer? Kalau konsep bourgeoisie kan militer itu adalah protektorat, ya kan? Dia adalah pelindung negara dari serangan musuh dari luar, kan? Itu kan konsep tentara tetap versi modern, versi bourgeoisie. Kalau kita misalnya lihat versi Mao kan bahwa tentara itu dan rakyat itu adalah ibarat ikan dengan lautan, kan, air laut gitu loh. Tentara itu menyatu di dalam lautan itu, tetapi dia tidak larut di dalam lautan itu sendiri gitu loh. Jadi dia hidup di situ, dia tanpa ada di dalam laut itu, ikan itu nggak akan hidup, kan. Jadi artinya tentara itu kalau tidak bersama rakyat, ya dia tidak akan eksis gitu. Kalau pasti mau kan begitu. Nah, apakah Engels selain soal dia berhasil menemukan tentang konsepsi perang modern, kemudian apakah dia punya konsepsi khusus tentang tentara rakyat itu seperti apa misalnya, yang berbeda dengan tentara standing officer yang versi bourgeoisie ini? Jadi kan militer ini kan adalah produk, ya, Bung, ya, dari sebuah masyarakat, menurut Engels gitu. Jadi bentuk militer pun mengikuti bentuk masyarakatnya, Bung. Ketika nanti mungkin Engels ada sih, Bung, dia bikin di definisi di ensiklopedianya itu yang tentang army, Bung, ya, tentang tentara. Ada tuh definisinya. Tapi saya lupa nih, Bung, jadi harus baca lagi yang army, khusus army gitu, Bung. Cuman untuk definisinya dia secara konsep itu bahwa tadi yang Bung Dodi bilang kan, sama Bung Kun bilang bahwa nanti tentara itu akan hilang, Bung. Tentara reguler itu nggak relevan sama bentuk negara yang di masa depan gitu, Bung. Karena kalau misalnya dunia udah damai gitu, untuk apa lagi tentara kan, Bung? Jadi ya mungkin ke depannya itu bahwa tentara itu adalah rakyat juga gitu, Bung. Dan rakyat itu adalah tentara juga, yang kayak Bung Kun bilang nanti apa ya, Bung, ya? Konsep pemisahan antara reguler dan orang sipil dan reguler itu ntar udah nggak ada, Bung. Jadi ya setiap orang berhak membela, berhak menjaga keamanan dari kelompoknya, dan mungkin ya, atau sebutnya komuna, Bung, ya. Tapi kan kita kan belum tahu, Bung, ya, nanti ke depannya gimana. Itu mesti ditemukan kalau kata Engels. Jadi yang menurut saya menarik itu sih, Bung, kalau dari Engels. Jadi dia tuh ngasih tahu ke teman-teman kelas pekerja bahwa ke depan ini pasti akan ada perang, Bung, dalam bentuk apapun gitu. Jadi harus bersiap-siap. Kita nggak mungkin ngelawan tentara reguler cuma dari jargon atau baliho, Bung. Jadi kita harus ngerti juga perang modern yang mana ada persenjataan modern, ada strategi dan taktik, ada jalur logistik, ada Bung? Ada strata tingkat kemiliteran segala macam, itu harus diketahui. Jadi
boleh jadi kita anti terhadap militer, Bung ya. Boleh jadi kita kesel gitu, nggak suka. Tapi bukan berarti kita nggak belajar dari militer. Jadi menurut saya, kalau kata Don Corleone ya, Bung ya, Michael Corleone tuh, dia bilang ya, keep your friend close, but your enemy closer, Bung. Itu bener banget kalau kata Engels. Jadi itu sih, Bung, kalau dari saya. Oke. Bung Daniel ini menulis satu topik yang selalu hangat, terutama di Indonesia, tentang hubungan agama dan Marxisme melalui kacamata Engels. Ya. Apa yang menarik dari Engels yang bisa kira-kira kita lihat bahwa sebenarnya sikap mereka terhadap agama itu tidak bisa disederhanakan dengan apa yang dibilang Marx, bahwa agama itu adalah candu masyarakat gitu, yang selalu diulang-ulang terus, direproduksi ulang. Padahal bisa jadi mereka punya pandangan tertentu tentang agama yang tidak bisa diringkas dalam satu kalimat seperti itu. Silakan, Dan. Iya, kalau tentang ekspresi, pertama-tama ya, kalau tentang ekspresi candu masyarakat itu sendiri kan ya sudah banyak studi yang membahas itu, bagaimana itu tidak hanya satu dimensi maknanya ya secara negatif, dalam arti candu itu kan juga bisa berarti sebagai booster atau penyemangat, atau lalu kemudian juga konteksnya dalam pernyataan itu di pengantar untuk kontribusi terhadap kritik filsafat Hegel itu kan juga agama sebagai ekspresi, sebagai keluhan makhluk yang tertindas ya. Artinya kan dia juga merupakan ekspresi protes begitu, ekspresi protes terhadap kenyataan yang ada. Jadi memang tidak melulu sebagai sebagai penghibur, pelipur lara begitu, pelipur lara yang meninabobokan kesadaran massa. Itu pertama-tama. Tetapi kemudian kalau kita melihat tulisan Engels sendiri yang saya bahas adalah Perang Tani di Jerman. Di situ dia menyoroti bagaimana pemberontakan petani di abad ke-16 itu dipimpin oleh seorang teolog pendeta yang namanya Thomas Müntzer. Cuma memang dalam tulisan saya menyoroti bagaimana Engels masih agak meremehkan kekuatan agama di sini, karena kalau kita lihat di bab 2 buku itu, dia kan menulis bagaimana dia memuji-muji Thomas Müntzer ya. Dia menganggap Thomas Müntzer ini secara politik bahkan lebih progresif daripada banyak pemikir dalam tradisi komunis sekalipun di abad ke-19 di masa Engels hidup. Tapi kemudian dia juga menggambarkan bagaimana Müntzer ini menurut dia sebetulnya secara rahasia ya lebih dekat ke ateisme begitu, lebih dekat ke ateisme. Jadi bahasa-bahasa teologisnya yang dia gunakan di dalam mengobarkan semangat perlawanan petani di abad ke-16 itu disebutnya lebih seperti jubah, gitu ya, lebih seperti jubah yang menyelubungi politik revolusionernya. Nah, saya mencoba menyoroti dan memproblematisir ya penggambaran yang seperti itu, yang mencoba memisahkan secara tajam antara politik revolusioner dengan ekspresi-ekspresi teologis. Itu sih kira-kira tulisan saya. Masih mute, Bung. Ini menarik soal Engels dalam berbicara tentang agama. Banyak atau beberapa sejarawan agama yang saya baca itu menyatakan bahwa agama itu sejak lahirnya beriringan dengan masyarakat berkelas itu sebenarnya adalah untuk melegitimasi struktur kelas-kelas sosial yang muncul pada saat itu. Jadi agama dengan demikian pada dasarnya bersifat reaksioner gitu. Ya, dan para pemuka agama itu dengan sendirinya adalah mereka berpihak kepada struktur sosial yang menguntungkan mereka, yang mana struktur sosial itu adalah struktur sosial yang berkelas. Nah, menariknya kan Engels mengatakan bahwa kekristenan awal itu kan pada dasarnya atau sejak awal itu bersifat revolusioner gitu, karena dia menentang struktur kekuasaan.
Romawi pada saat itu. Nah, mungkin Bung Daniel bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya kesimpulan Engels itu muncul. Apakah dia melihat kekristenan awal itu dalam konteks hubungan politiknya, atau juga melihat bahwa kekristenan awal itu muncul sebagai satu bentuk protes terhadap masyarakat berkelas gitu. Nah, memang kalau tulisan saya nggak masuk ke situ, Bung, apa namanya, tentang kekristenan awal tuh di tulisan Engels yang lain lagi, di masa-masa akhir hidupnya. Jadi apa namanya, belum terlalu menguasai kalau untuk teks yang seperti itu. Tetapi saya pikir sepakat ya kalau tentang bagaimana agama itu pada dasarnya bersifat reaksioner. Saya sendiri berpendapat seperti itu meskipun saya bergerak di dunia itu. Tetapi mungkin seperti ini penjelasannya ya. Mengapa dia di momen-momen tertentu dia bisa menjadi kekuatan sebaliknya. Kalau saya sih mungkin bisa ambil penjelasannya dari dari tradisi filsafat Marxis. Saya pikir itu juga menjelaskan ya bagaimana itu bisa terjadi. Karena penyusunan gambaran ideologi itu kan memang umumnya melayani kepentingan kelas berkuasa ya. Ide-ide yang berkuasa di suatu masa adalah ide-ide kelas penguasa, itu dari Marx dan Engels. Tetapi menariknya kalau kita melihat gambaran ideologis itu kan selalu berusaha untuk menundukkan massa ya. Berusaha untuk menundukkan massa. Bagaimana lewat suatu gambaran ideologis massa itu bisa ditundukkan. Nah, ketika dia berusaha menundukkan massa lewat gambaran ideologis itu, otomatis mereka ini terinklusikan sedikit banyak di dalam gambaran ideologis tersebut. Nah, inilah yang membuat gambaran ideologis itu nggak stabil. Ya. Jadi dia punya kontradiksi, katakanlah. Nah, inilah yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan pergolakan ya. Dan di dalam momen-momen tertentu dalam sejarah, ya bisa dibaca dengan sebaliknya. Dan itu bisa kita lihat contoh kasusnya salah satunya di dalam pemberontakan petani di abad ke-16, di mana Engels menjelaskan di situ ada tokoh seperti Munzer dan Luther. Nah, Luther sebagai representasi kelompok agama reaksioner, Munzer sebaliknya. Bagaimana keduanya sama-sama menjunjung tinggi Alkitab ya, dan sama-sama merupakan seorang pengkhotbah, seorang pendeta, penggembala jemaat, tetapi pembacaannya bisa sangat berkebalikan. Nah, itu sih, Bung. Ada yang mengatakan begini, bahwa agama pada awal mulanya memang selalu bersifat revolusioner. Kalau kita lihat dalam tradisi Islam memang juga tampak seperti itu, bagaimana Nabi Muhammad itu berusaha untuk pertama-tama adalah melawan kekuasaan para kabilah dan juga kabilah yang berkuasa yang dominan di Mekah itu, dan kemudian mencoba membalikkan struktur sosial Mekah pada saat itu menjadi lebih adil. Tapi kemudian ketika agama itu menjadi terlembaga dan dia kemudian punya umat, dan ketika kemudian agama ini semakin menyebar dan secara geografis semakin luas, maka agama ini kemudian menjadi sebuah lembaga yang tidak bedanya dengan lembaga yang lain gitu. Jadi semangat awalnya itu kemudian hilang, ditelan oleh lembaga itu. Ya, punya umat dan punya geografi yang harus dilayani, harus dijaga dengan seperangkat aturan. Kira-kira bagaimana itu menjelaskannya dari perspektif Engels? Itu bisa kita sebut narrative of betrayal ya istilahnya ya, atau narasi pengkhianatan ya, seperti seolah-olah ada satu origin atau asal mula yang revolusioner kemudian dalam perkembangannya menjadi dekaden. Itu narasi yang sangat sering kita dengar, dan meskipun saya belum menyelidiki secara teliti, kelihatannya di tulisan Engels terakhir tentang kekristenan mula-mula arahannya juga seperti itu. Cuma kalau saya pribadi
meskipun saya juga berkecimpung di dunia ini, tapi saya malah nggak setuju ya. Saya malah melihat itu masih terlalu optimis sebetulnya sama agama. Saya melihat justru seperti yang pertama tadi, bahwa pada dasarnya dia cirinya reaksioner begitu ya. Apalagi kalau kita melihat ketika dia terlembagakan, nah itu udah hampir bisa dipastikan ya kecenderungan untuk bersifat reaksionernya itu semakin besar. Nah, kalau di dalam narasi tentang kekristenan mula-mula sendiri, misalnya bagaimana biasanya kan ceritanya adalah kalau di dalam pembaca-pembaca tradisi Marxis ya, seperti Karl Kautsky, mungkin juga Engels, Rousseau sebut, itu bagaimana kekristenan mula-mula itu adalah bentuk komunisme konsumen ya, komunisme konsumsi, komunisme konsumsi. Jadi mereka tuh membagi milik bersama itu ya, kepemilikan bersama, makan bersama, lalu apa yang dimiliki menjadi milik bersama. Tetapi tidak memperkuat basis produksi sendiri. Nah, itu yang kemudian lama-lama menjadi dekaden. Tetapi saya malah lebih sepakat sama studi-studi seperti Roland Barthes ya, yang lebih belakangan ini, dia juga dalam tradisi Marxis Kristen, dia justru melihat kekristenan mula-mula itu juga punya ciri reaksionernya. Dia mengatakan jangan terlalu positif kita melihat kekristenan mula-mula. Jadi kekristenan mula-mula itu juga bisa dibilang sebagai satu bagian dari bagaimana kekaisaran Romawi itu merepresi perlawanan dari sana. Kan alih-alih orang jadi mengorganisir diri untuk melakukan perlawanan, mereka menjadi bersekutu sendiri di kelompok-kelompok kecil. Itu sih kalau menurut saya lebih pilih untuk melihat ya elemen reaksioner dan revolusioner agama tuh nggak bisa dipisahkan ya. Dia seperti pedang bermata dua, alih-alih daripada gambaran narrative of betrayal tadi ya, narasi pengkhianatan, seperti seolah-olah ada asal-usul yang progresif, revolusioner gitu, lalu dan di kemudian hari menjadi dekaden. Saya lebih melihat yang pertama tadi sih, Bu. Oke. Saya mau kembali ke Linda ini. Linda, ada kritik terhadap Engels dan juga Marx sebenarnya dalam studinya tentang feminisme atau perempuan, bahwa mereka mengabaikan peran perempuan di dalam keluarga atau fungsi kerja domestik, dan mereka melihat hubungan laki-laki dan perempuan itu lebih ke hubungan eksternal dalam konteks kapitalisme gitu. Ya, jadi kalau di masa awal sebelum kapitalisme kan, setelah munculnya masyarakat berkelas, perempuan itu betul-betul didomestifikasi. Ya, fungsinya hanya melahirkan anak, membesarkan anak, kemudian menjamin ketersediaan pangan, pengelolaan pangan di dalam keluarga, ya. Tetapi kemudian dalam era kapitalisme, perempuan bisa keluar rumah, tapi dia menjadi buruh di pabrik kan. Dia punya kesempatan bekerja seperti laki-laki, tapi dia menjadi kelas proletariat yang dibayar dengan upah murah dan lebih rentan ketimbang proletariat laki-laki gitu. Nah, analisis mereka ini kemudian mengabaikan sebenarnya kerja domestik perempuan yang sebenarnya justru menjadi penopang di dalam konteks kerja kapitalisme ini. Tetap tanpa kerja domestik ini, maka kapitalisme tidak akan eksis, patriarki tidak akan terus tumbuh di dalam sistem kapitalisme dan berjalan beriringan hingga saat ini. Bagaimana menurut kamu kritik terhadap pandangan ini? Saya setuju sebenarnya, terkait pandangan ini. Pandangan ini kan kemudian banyak dikembangkan oleh para feminis yang menggeluti soal teori sosial reproduksi itu ya. Jadi menurut saya
memang Marx sebenarnya pernah menyinggung sedikit bahwa komoditi, bahwa di dalam proses produksi itu menghasilkan komoditi, dan kemudian komoditi ini dihasilkan oleh yang dia sebut sebagai komoditi unik gitu, unique commodity. Nah, komoditi unik inilah yang kemudian hanya disinggung sedikit oleh Marx, tapi kemudian tidak dikembangkan. Nah, itu yang kemudian saya pikir menjadi salah satu kritikan. Saya setuju sekali. Karena kemudian misalnya ya sekarang produksi dilakukan, tetapi kemudian ketika produksi dilakukan ada tenaga kerja, labor power yang kemudian perlu selalu di replenish, jadi selalu perlu diisi ulang. Nah, proses isi ulang itu kan juga sebenarnya sebagai bagian dari proses keseluruhan lingkaran produksi itu gitu. Nah, itu yang kemudian diabaikan oleh, saya pikir ya diabaikan oleh Engels juga Marx, karena menganggap ya produksi ya formal, ekonomi secara formal, padahal ekonomi secara formal itu tidak mungkin bisa berjalan tanpa ditopang oleh sosial reproduksi, ya, reproduksi sosial di belakangnya. Bagaimana kemudian tenaga kerja di-recharge kembali, terus kemudian bagaimana keluarga keluarga menjadi unit yang penting untuk menyingkirkan rasa-rasa teralienasinya dari pekerja, dan kemudian yang lebih dari itu termasuk misalnya publik transportasi yang kemudian mengantarkan buruh dari rumah ke tempat kerjanya, terus bagaimana mentransfer ide-ide dari ideologi-ideologi tentang kepatutan dan kepantasan dan kepatuhan, atau kemudian ide-ide tentang hierarki itu yang dari keluarga atau dari generasi ke generasi. Nah, itu yang kemudian tidak banyak dibahas oleh Engels dan Marx. Nah, itulah kemudian di salah satu bagian di The Origin Family yang kemudian Engels mengatakan salah satu hal yang kemudian menjadi penting untuk membebaskan perempuan itu adalah ketika perempuan harus banyak masuk ke wilayah produksi gitu. Padahal ketika kita lihat kondisi saat ini, masuk ke wilayah produksi itu pun meninggalkan banyak isu untuk dibahas atau diselesaikan. Karena pada saat ini wilayah produksi tidak lagi seperti pada saat itu gitu. Bahwa saat ini walaupun masuk ke wilayah produksi, tetapi banyak perempuan yang kemudian mengalami informalisasi. Hubungannya yang informal, atau kemudian dia masuk ke sektor formal, tetapi kemudian hubungan kerjanya yang diinformalkan. Karena apa? Karena ya dengan stereotip negatifnya dan lain sebagainya, dan menganggap bahwa perempuan sebagai ya pekerja tambahan. Padahal dalam perkembangannya banyak sekali perempuan yang misalnya orang tua tunggal yang bukan dari keluarga utuh dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak mendapatkan hak sebagaimana hal tersebut gitu. Dan kemudian saya pikir apalagi di tengah pandemik ini, kondisi ini menjadi semakin nyata gitu, bahwa yang paling terdampak adalah perempuan, karena perempuan itu justru yang banyak di sektor informal gitu, atau yang diinformalkan, yang kemudian banyak terdampak, yaitu sektor jasa, misalnya sektor-sektor jasa yang bersifat informal. Nah, itu yang kemudian diabaikan tentang peran penting mereka di dalam domestik, padahal sangat signifikan. Tidak mungkin kemudian pekerja menjadi siap untuk kembali bekerja atau memproduksi komoditas yang kemudian bisa menghasilkan surplus tanpa ditopang oleh hal itu. Maksudnya ditopang oleh kerja-kerja domestik, kerja-kerja reproduksi sosial itu yang banyak atau lebih dilekatkan kepada perempuan karena adanya proses penyingkiran itu, domestikasi itu, seperti itu. Jadi memang dalam proses itu ya bebannya lebih besar pada perempuan. Kemudian kita kan sekarang berhadapan dengan satu konsep tandingan ya, tentang interseksionalitas gitu kan. Nah, kritik terhadap Marx dan terutama Engels tentang perempuan ini adalah reduksionis, ya kan? Lebih melihat masalah
penyingkiran perempuan ini di dalam konteks ekonomi gitu loh, ya, hubungan ekonomi. Padahal perempuan ini juga adalah sebuah identitas gitu. Nah, bagaimana dalam istilahnya perspektif Engels atau perspektif Marxis yang kita baca melalui Engels bisa melihat bahwa sebenarnya antara identitas dan kelas itu bukan sesuatu yang kontradiktif gitu, bukan sesuatu yang bertentangan, tapi sesuatu yang sebenarnya bisa direkonsiliasikan sehingga tidak perlu ada perbedaan antara ini perempuan sebagai sebuah identitas dan perempuan sebagai seorang proletariat gitu, sebagai seorang bagian dari kelas sosial yang secara ekonomi ditindas gitu loh. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini sehingga kita bisa tiba pada satu gerakan bersama antara berbagai kelompok yang juga bukan Marxis, tetapi memperjuangkan isu-isu perempuan. Kalau saya sendiri sebenarnya tentang interseksion, ada kritik terhadap interseksionalitas sebenarnya. Jadi kenapa interseksionalitas itu kecenderungannya adalah memisahkan antara ras, gender, dan penindasan lainnya itu sebagai persimpangan yang memproduksi realitanya sendiri gitu, realita yang mengindikasikan bagian yang terpisah. Nah, saya sendiri tidak terlalu setuju bahwa itu merupakan persimpangan dari bagian yang terpisah. Kalau misalnya saya ambil dari Titi Bhattacharya misalnya, bahwa melihat persoalan perempuan, seksisme, rasisme, itu sebenarnya adalah ya pemahaman totalitas dari kesatuan organik itu daripada sebagai bagian yang terpisah. Kesatuan dari organik bahwa seksisme itu memang bukan diproduksi oleh kapitalisme, tetapi kemudian dia disempurnakan oleh kapitalisme. Bahwa memang dia disempurnakan dalam bentuk yang lebih modern yang kemudian tidak lagi yang sudah berbeda dengan bentuk sebelumnya. Yang bentuk sebelumnya kan dalam teori budaya patriarki itu bahwa di dalam keluarga yang dikepalai oleh seorang patriark itu ada di dalam itu ada sarana subsistensi berada di dalam itu dan kemudian reproduksi juga ada di dalam itu. Nah, sekarang totally berbeda. Keluarga dan kemudian oleh Engels di dalam kelas pekerja di Inggris juga bahwa institusi keluarga yang bersifat patriarkis itu sebenarnya sudah hancur gitu, hancur pada saat ya ketika perempuan beramai-ramai harus keluar dari rumah dan kemudian ya orang melihat ya institusi keluarga itu sebenarnya sudah tidak bisa berfungsi lagi gitu, tapi kemudian direorganisasi kembali oleh kapitalisme karena untuk kepentingan kapitalisme itu. Nah, oleh karena itulah kemudian saya berpikir saya lebih setuju bahwa melihat persoalan ini sebagai sebuah totalitas dari keseluruhan daripada menganggap itu sebagai bagian terpisah. Rasisme adalah bagian sendiri atau kemudian seksisme itu adalah bagian sendiri dan keterhubungan antara itu adalah sesuatu yang bersifat aksidental gitu. Saya tidak setuju dengan itu karena memang landasannya bahwa ada sistem, terus kemudian sistem ini yang memproduksi, jadi sistem dari formasi sosial basis struktur inilah yang kemudian memproduksi hal-hal yang berada di atasnya. Maksudnya dalam bentuk suprastruktur itu, seksisme, rasisme melanggengkan itu untuk kepentingan kapitalisme. Jadi meninggalkan apa yang kemudian bisa menguntungkan bagi mereka dan kemudian meninggalkan atau kemudian membuang sisa-sisanya. Seperti itu sebenarnya. Makanya saya di awal mengatakan bahwa ya memang Engels ini belum sempurna, mungkin kalau bisa dikatakan karena memang kondisi saat ini dengan data atau kondisi yang berbeda. Saat ini kondisinya berbeda dengan kondisi pada saat Engels atau menulis tentang The Origin Family.
Tetapi kemudian basis teorinya dari mereka, terus pisau analisanya juga dari mereka, dan kemudian yang abstrak levelnya. Terus kemudian bagaimana kita menganalisa menggunakan alat itu untuk menganalisa konkret levelnya. Bagaimana menganalisa situasi historis khusus yang kemudian terjadi saat ini. Nah, itu yang kemudian penting saya pikir. Tanpa pisau itu kita akan melihat realita sebagai realita. Melihat realita sebagaimana surface-nya doang gitu. Permukaan saja. Tapi ketika ada alat ini, maka kita akan melihat bahwa permukaan yang terlihat bagi kita tidak selalu sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Selalu mengandung kesalahan kategori gitu. Nah, itulah pentingnya saya pikir Engels terkait hal ini. Bung Dodi, ada satu contoh menarik dari Kuba ya. Di dalam yang saya kurang tahu apakah ini juga bisa masuk di dalam atau apa yang ini yang Anda maksudkan itu. Kuba itu di dalam hubungannya antara pemilih dengan yang dipilih, wakil dan yang mewakili, yang itu adalah misalnya menerapkan satu sistem sistem penggajian yang sama sekali berbeda dengan sistem yang penggajian yang kita kenal selama ini. Misalnya anggota parlemen di Kuba itu tidak digaji berdasarkan gaji seperti yang kita kenal di dalam sistem parlementarian di Indonesia misalnya. Jadi anggota DPR di Kuba itu digaji berdasarkan asal pekerjaan mereka gitu. Ya, jadi kalau dia adalah dokter, maka ketika dia jadi anggota parlemen, gaji dia adalah gaji dokter ini. Ketika dia adalah petani atau pekerja di toko kecil, maka gaji dia adalah gaji petani dan gaji dari pekerja toko kecil ini. Dia tidak mendapatkan gaji sebagai anggota parlemen. Dengan demikian maka sebagai wakil, dia di sana semata-mata sifatnya adalah mengabdikan dirinya untuk kepentingan konstituennya gitu. Nah, kalau sistem yang sekarang kan begitu Anda terpilih jadi anggota parlemen kan gajinya 200 juta. Yeah. Kemudian sekitar tunjangan-tunjangan berbagai macam ya kan. Akhirnya kemudian ketika dia jadi anggota parlemen maka dia itu mengabdi pada yang memberi gaji dia. Yang sekian persen itu. Nah, dengan cara ini kan kita melihat dua sistem berbeda. Sistem perwakilan yang sangat berbeda ya. Sehingga kemudian di Kuba itu orang dengan mudah bisa direkall, tapi juga sangat sulit direkall karena ya komitmennya betul-betul sangat organik gitu. Nah, apakah itu yang misalnya Anda maksudkan ketika ingin memfrasekan bahwa fungsi-fungsi parlemen itu atau fungsi-fungsi birokrasi itu akan berubah di masa ketika revolusi sosial itu terjadi? Ya, di tulisan ini juga saya sempat menyinggung ya tadi soal gaji juga. Jadi kurang lebih memang sama semangatnya terkait dengan bahwa di dalam tulisan ini saya juga menyinggung bahwa gaji si para birokrat itu pun akhirnya istilahnya tuh sama dengan pegawai pemerintah lainnya. Jadi maksudnya pegawai non di birokrat. Jadi untuk menutup istilahnya tuh kemungkinan karir politik gitu. Maksudnya yang pengen ngejar 200 juta, 100 juta tadi kayak Bung bilang gitu. Sehingga konsep penggajiannya ya kalau mungkin di Kuba tadi praktiknya kan dia mendapatkan apa yang sesuai dengan kerja asalnya. Dalam hal ini mungkin saya melihat bahwa bisa jadi ada beberapa orang-orang ataupun beberapa ini yang dia profesinya adalah birokrat tetap gitu. Dia walaupun sifatnya sementara, tapi untuk dalam menjalani proses sementara tersebut, birokrasi tersebut kan tetap perlu tetap perlu harus dioperasionalisasikan gitu kan. Jadi nggak bisa dibuat aja, tapi kan bisa jadi ada beberapa orang-orang yang memang kerjanya itu ada birokrat gitu. Birokrat itu ya dia sebagaimana halnya para pegawai negeri biasa yang dia otomatis kan dia harus mendapatkan upah juga kan. Nah, tapi upahnya ini
tidak seperti halnya ya upah yang apa ya istilahnya yang gede gitu, tapi dia disamakan, disesuaikan dengan upah pekerja lainnya. Jadi akhirnya apa ya, antara birokrat dengan orang-orang yang bekerja di pabrik dengan orang-orang yang bekerja di apa istilahnya di bisnis lainnya pun juga sama apa gitu, Bung. Gitu. Jadi apa istilahnya untuk menutup kemungkinan motif-motif yang orientasinya karir kayak gitu kan. Sehingga kan hal ini kan apa istilahnya tuh jadi apa istilahnya ketika dia memang ingin jadi birokrat, ya dia memang benar-benar apa istilah benar-benar tujuannya birokrat bukan semata-mata karena tugas negara, tapi dia ingin mengabdikan ya bahasanya ingin mengabdikan menjadi seorang birokrat gitu. Dan dalam ini negara memberikan upah yang sama halnya dengan pekerja-pekerja lainnya seperti itu, Bu. Saya menangkapnya seperti itu gitu. Oh, ya mungkin memang seperti Praktik Kuba adalah alternatif lain juga yang bisa, tapi kan semangatnya sama di sana, mengkondisikan bahwa birokrat itu ya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya kayak gitu, Bu. Jadi memang di sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi birokrat yang Bung maksud ini adalah termasuk anggota parlemen gitu. Wakil rakyat itu Bung anggap sebagai birokrat juga ya? Ya, karena dalam hal ini saya ketika penggabungan antara eksekutif dengan legislatif ini akhirnya kan apa ya, parlemen dengan itu jadi satu keorganisasian yang satu organisasi dalam satu atap gitu kan, satu organisasi hanya jadi single organisasi yang akhirnya kan birokrat ini dia bertugas untuk membuat kebijakan dan juga melaksanakan kebijakan tersebut gitu. Kalau sekarang kan berbeda ya, biasanya kan legislatif itu membuat kebijakan, sedangkan eksekutif melaksanakan kebijakannya. Ada dikotomi demikian. Nah, kalau dalam hal ini saya memandang bahwa Engels itu melihat bahwa nanti ke depan ya si para birokrat ini, saya tetap menyebutnya ini birokrat gitu, dia akan akan membuat kebijakan sedemikian rupa dan dia akan melaksanakannya juga gitu. Terus kemudian ini mungkin tadi yang sempat belum saya singgung itu terkait dengan saya mencoba menarik birokrasi yang itu dalam konteks kontemporer, kan soal melenyapkan negara ini kan ketika pemerintahan itu secara berangsur-angsur diserahkan kepada administrasi benda-benda ya ataupun administrasi of things. Nah, saya melihat bahwa dalam konteks hari ini relevan kalau misalnya administrasi benda-benda ini di dalam konteks sebagai administrasi teknologi gitu. Maksudnya ya ada kondisi material hari ini yang mana yang namanya big data, artificial intelligence ini menjadi membantu manusia gitu untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa alih-alih melihatnya sebagai suatu hal yang bahwa teknologi itu akan eksploitatif, teknologi itu akan mendehumanisasi, justru saya melihatnya bahwa teknologi ini juga akan bisa membantu tata kelola pemerintahan gitu. Cuma memang kalau lagi-lagi dalam perselisihan, kita akan ada pertanyaan ulang jadi catatannya, yang memiliki teknologi ini siapa? Nah, paling nanti yang menjadi tugas tambahannya adalah ya mungkin ya kelas proletar juga perlu merebut teknologi tersebut gitu. Nah, kalau untuk merebut teknologi ini mungkin ada beberapa perspektif. Karena saya orang koperasi, saya juga sempat sedang menulis juga soal bagaimana platform kooperatif dan semacamnya gitu yang memungkinkan bahwa orang-orang maksudnya ya kelas pekerja pun bisa memiliki teknologi gitu. Saya termasuk orang yang tidak memandang teknologi itu sebagai suatu hal ancaman gitu, justru ya teknologi ini bisa membantu melaksanakan pemerintahan tanpa pemerintah gitu, karena sudah diserahkan kepada teknologi gitu. Jadi segala pelayanan publiknya itu nggak perlu harus misalnya kayak bikin KTP, bikin apa, nggak perlu harus ke kecamatan, tinggal aja bisa menggunakan teknologi dan semacamnya kayak gitu. Itu bisa membantu gitu. Dan itu akhirnya istilahnya ya kalau ngomongin soalnya melenyapkan negara, akhirnya ya melenyapkan negara tersebut bisa terjadi karena dibantu oleh teknologi dalam hal itu, Bu, kurang lebihnya. Oke. Saya lihatnya kan. Gitu. Ya. Hugo, apakah Engels berbicara tentang tentara rakyat? Engels bicara, Bung. Jadi ada beberapa di tulisan ini tuh bahas tentang milisi. Jadi dia bahas tentang milisi tapi juga mengkritik, Bung. Karena apa? Karena dia mengalami berbagai kegagalan di waktu dia memberontak kan, Bung, di Kaiserslautern itu di Palatinate. Dia bilang bahwa pengorganisiran militer atau milisi itu juga buruk, Bung, dibanding sama tentara reguler. Jadi yang tadi saya bilang, Bung, alih-alih
kita membentuk bentuk tentara sekarang gitu Bung, tentara ala kelas pekerja gitu Bung ya, gitu. Kita lebih baik kita belajar dulu dari dari bentuk militer yang paling mutakhir sekarang gitu Bung, dari tentara yang sekarang, dan kita bisa melampauinya Bung. Jadi ya gimana Bung ya, kalau istilahnya kita perang satu pakai M16 dan AK-47, kita hanya pakai ketapel gitu Bung, atau pakai senapan angin buat berburu bebek gitu misalnya kan. Nah itu kan nggak mungkin ya Bung ya. Jadi Engels bilang istilahnya gitu Bung. Jadi milisi ini bagus, dia memuji milisi yang di Amerika Bung, perang sipil Bung ya. Itu terus dia juga bahas tentang beberapa tentang milisi Bung, dan dia juga bilang tentang perang gerilya Bung. Nah perang gerilya ini adalah bentuk perang yang unik menurut dia, yang mana sebenarnya bisa mengalahkan tentara reguler tapi dengan satu syarat Bung. Syaratnya itu adalah perlu dukungan, satu logistik dan kedua itu dukungan moral. Jadi yang udah pernah diterapin sama beberapa marsis keren di dunia lah Bung, kayak Fidel Che sama Mao sama Ho Chi Minh ya Bung. Itu ternyata terbukti Bung. Entah mereka pernah baca Engels atau enggak Bung ya, terlepas dari mereka udah pernah baca atau enggak, tapi mereka membuktikan bahwa perang gerilya dengan dukungan moral dan logistik dari petani dan warga lokal Bung, itu sukses. Dan itu analisis pertamanya Engels tentang si Lajos Kossuth Bung, kalau Bung tahu ya, di Hongaria itu Lajos Kossuth itu berhasil mengajak petani-petani dan warga jadi secara moralistik itu dan dapat dukungan secara logistik Bung. Itu yang bentuk subspesiesnya dari perang modern Bung. Jadi ada perang modern, ada subspesiesnya nih. Ini perang gerilya ini Bung. Dia itu yang menggunakan means atau sarana-sarana perang modern tapi dengan bentuk perang yang berbeda. Jadi kalau menurut saya sih itu sih Bung. Mungkin. Kalau di dalam tradisi liberal kan tentara itu adalah alat negara kan. Jadi Iya, Bung. dia tidak boleh terkait pada satu kekuatan politik tertentu gitu, ya. Iya. Memang kemudian doktrin ini tidak murni dilaksanakan gitu, tapi paling tidak dalam kasus Amerika misalnya, tentara itu adalah betul-betul alat negara, dia tidak di bawah pengaruh Partai Republik atau Partai Demokrat, tapi di bawah kekuasaan presiden gitu. Presiden sebagai kepala negara gitu, kepala pemerintahan gitu. Nah, di Indonesia tidak seperti itu, walaupun dia konsepnya liberal, tapi tentara itu berpolitik kan. Jadi dia tidak menjadi alat negara, menamakan dirinya alat negara, tapi dia bukan alat negara gitu. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai alat negara. Mao mengatakan bahwa tentara itu adalah alat politik dari politik, iya kan, dari partai politik gitu loh. Dan karena partai politik ini hanya satu, iya kan, maka tentara tunduk kepada partai politik yang hanya satu ini gitu loh. Nah, apakah seperti itu yang bisa dibayangkan tentang konsepsi Engels tentang tentara itu? Jadi politik itu adalah representasi dari kekuatan rakyat kan, dan karena kekuatan rakyat ini manifestasinya hanya satu partai, dan ketika partai ini menguasai menguasai tentara, maka kemudian dilogikakan rakyatlah yang menguasai tentara itu. Walaupun kemudian PLA itu tentara rakyat Cina itu begitu berjarak dengan rakyat gitu. Dia menjadi standing enemy dari partai politik Partai Komunis Cina gitu loh. Iya. Tapi apakah seperti itu konsepsi yang dimaksudkan oleh Engels, atau bisakah kita membaca tentang tentara sebagai alat politik rakyat itu dalam manifestasi dia adalah alat partai gitu? Bagaimana? Jadi ini sih Bung, itu sepertinya di tulisannya Bung Kun udah pernah saya baca tuh Bung ya, tentang mitos tentara rakyat Bung ya. Bung Kun pernah nulis itu kan, saya udah pernah baca juga gimana tentara di Indonesia itu sejarahnya berkembang dari peta dan kenil Bung ya. Itu kan pasti udah tahu kita ya Bung ya. Itu tapi
menurut saya kalau yang saya baca dari Engels, Bung, dia pernah punya beberapa analisis gitu. Jadi dia sebenarnya menduga-duga sih, Bung. Jadi dia sebenarnya udah merencanakan bahwa nggak apa-apa kan. Jadi di Prusia itu ada yang namanya wajib militer, kan, Bung ya. Nah, dia bilang nggak apa-apa, wajib militer aja, semua ikut aja, kelas pekerja juga ikut. Jadi suatu hari tentara itu isinya tuh kelas pekerja semua yang sadar akan kepentingan, ya kan, Bung. Satu hari bakal memberontak terhadap sistem yang ada. Itu katanya Engels. Tapi ternyata Engels agak salah di situ, Bung. Ternyata ketimbang kelas pekerja yang mempengaruhi sistem, tapi sistem mempengaruhi kelas pekerja, Bung. Itu kan jadi karena apa? Kurang adanya komando langsung dari kelas pekerjanya, Bung. Jadi mereka masih terpecah-pecah. Makanya itu penting banget persatuan dari atau organisasi dari kelas pekerjanya itu yang bisa punya komando ke para wajib militer yang masuk, Bung. Jadi anak-anak mudanya itu kan pada masuk militer, Bung ya. Nah, beberapa di antaranya itu secara rata-rata, Bung ya, banyakan itu yang bersimpati pada Partai Demokrat Jerman dulu, Bung, gitu, Bung. Partai Sosial Demokratnya itu. Tapi kok ternyata malah di Perang Dunia Kedua malah dihasut ke isu nasionalisme, malah jadi ikutan nasionalisme, Bung ya. Oh, ternyata faktor ekonomi politik dan kemiskinan dulu, Bung, masa itu lebih berpengaruh ketimbang ide-ide sosialisme, Bung, gitu. Jadi mereka kepaksa, aduh, gimana ya, saya miskin ya. Udahlah, saya ikutin pemerintah yang ada aja gitu, Bung. Nah, tapi kalau kata Engels, bahwa nanti itu tentara itu, Bung, tetap alatnya dari kelas pekerja gitu, Bung, dari satu kelas tertentu. Yang mana kalau di Cina, Bung tadi bilang ya, ini adalah punyanya partai gitu, Bung ya. Karena kan kelas pekerja itu direpresentasikan ke dalam sebuah partai. Nah, ntar kalau ke depannya itu kita nggak tahu, Bung, yang terbentuknya partai atau komune atau apalah atau klub gitu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti tentara itu kan intinya itu, Bung, untuk mempertahankan diri, gitu, Bung. Alat untuk mempertahankan diri. Untuk sebenarnya bukan menyerang gitu. Tapi kalau misalnya ada yang harus diserang ya, pasti kan ada kepentingan ekonomi politik tertentu, Bung ya. Dari akumulasi nilai yang nggak berhenti gitu. Seperti Amerika kan, Bung, tahu sendiri ya. Dia nggak bisa hidup kalau nggak ada perang gitu. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dunia misalnya damai gitu, Bung, atau misalnya, Bung, kita ngandai-ngandai aja nih, dunia damai ya tentara nggak relevan lagi lama-lama, Bung. Jadi yang disarankan oleh Engels itu ya nanti bakal milisi, Bung, gitu. Jadi kita siap untuk perang, tapi siap juga untuk jadi orang biasa aja gitu. Ketika kita harus perang, kita perang, tapi kalau kita nggak usah perang, ya nggak usah. Emang kalau misalnya nggak ada perang, kita kalau damai mau perang sama siapa kan, Bung, gitu. Gitu. Kalau nggak ada yang perlu diperebutkan gitu, kita bisa sharing, bisa berbagi ya, yang nggak perlu ribut-ribut. Meskipun perang itu bukan tidak perlu, Bung ya. Kata Yusuf Kala ya di ini kan, Bung, di film Act of Killing gitu. Berkelahi memang otot itu bukan untuk berkelahi, Bung. Tapi bukan berarti berkelahi tidak perlu. Gitu sih, Bung, kan. Mungkin masih ingat, Bung, filmnya? Iya. Dan ada yang mengatakan ya, bahwa Marxisme dan agama itu bertemunya di aksi, ya. Tapi secara di aksiologi lah, ya. Tapi secara ontologis itu tidak bisa ketemu, gitu. Secara filsafati itu tidak bisa ketemu, karena yang satu basisnya ide, yang satu basisnya materi, gitu. Nah, apakah distingsi atau pembedaan seperti ini, kalau kita membaca kembali Engels atau juga Marx, ini relevan atau enggak? Karena setahu saya, Engels dan Marx itu melihat agama itu ya pada satu saat juga akan menjadi pilihan bebas saja, karena ketika kelas-kelas sosial itu sudah tidak ada. Jadi persoalannya bukan, oh ini ide, ini materi basisnya gitu loh. Bagaimana, Bung? Ya, memang kalau bicara tentang agama-agama, khususnya agama-agama yang dominan hari ini ya, yang pengikutnya banyak, itu kan memang kebanyakan lahirnya di masa katakanlah pramodern begitu ya. Sehingga ya mau nggak mau ya sulit kita untuk berharap bahwa dia punya pijakan ilmiah gitu.
Tetapi di sisi lain, kita mesti juga melihat agama itu sebagai suatu entitas yang terus berevolusi ya. Artinya kan selama beberapa abad bahkan dia survive sampai sekarang itu kan ya mau nggak mau dia juga berevolusi, terus beradaptasi begitu. Dan dalam bentuk-bentuk evolutifnya ya apa namanya, bukannya nggak mungkin kalau kita menemukan ada perkawinan dengan model-model yang lebih ilmiah begitu katakanlah. Tetapi kalau kita bicara tentang perkawinan di level aksiologi ya, menurut saya itu masih sangat problematis ya. Khususnya kalau kita bicara tentang, biasanya kan persekutuannya itu dianggap di soal nilai bagaimana membela kaum yang tertindas, begitu ya. Ya memang tentu saja spirit Marxisme adalah pembelaan terhadap kaum yang tertindas, tetapi ya bagaimana ketika itu dijadikan suatu norma yang transistoris, nah itu akan menjadi problematis dan sulit diperdamaikan dengan Marxisme. Karena kan bagaimana kita menentukan siapa yang tertindas. Siapa yang tertindas. Nanti masalahnya kalau revolusi terus yang kaum borjuis dianggap ini kaum yang tertindas begitu kan, karena kepemilikan pribadinya direbut dengan paksa. Nah ini kan juga bisa menjadi masalah. Itu sih yang saya lihat ya, dan memang menarik untuk melihat bagaimana agama dengan Marxisme ini bisa apa namanya punya titik-titik temu dan titik-titik pisah. Tapi kalau untuk ketemu sepenuhnya diperdamaikan, menurut saya itu agak utopis juga gitu. Karena banyak sekali contohnya di dalam sejarah yang problematis. Misalnya tadi saya sebut ya, nah ini Bung Dodi, borjuis terzalimi ya kalau ada revolusi sosial. Kita juga bisa melihat misalnya praktik di Uni Soviet ya, contoh Uni Soviet waktu dia baru saja berdiri. Nah itu saya juga baru beberapa waktu yang lalu itu membaca analisis Domenico Losurdo ya, bagaimana pasca Uni Soviet berdiri itu lalu ada orang-orang kelompok-kelompok Kristen itu yang justru menjadi biang kerok atau masalah ya. Kenapa? Karena mereka tadinya merasa bahwa sosialisme ini selaras dengan cita-cita Kristen, dalam arti bahwa kita menjadi sama rata sama rasa. Tetapi ketika miskin bersama-sama gitu ya, seperti hidup Kristus sederhana. Nah, ketika kaum Bolshevik ini berusaha untuk meningkatkan kekuatan produksi, nah mereka menjadi kelompok yang menentang. Karena apa? Loh, kita tadinya udah ideal ini setelah revolusi kita miskin bersama-sama kan, menghayati asketisisme Kristen. Loh, kenapa mesti ditingkatkan kekuatan produksinya? Itu kan bukannya mentalitas borjuasi yang sebelumnya kita lawan bersama. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana bisa ketemu, bisa juga menjadi problem. Misalnya contoh lain kalau dengan Islam mungkin bisa kita lihat seperti revolusi Iran. Ya, tapi kalau untuk Islam bukan bagian saya itu. Bagiannya Bung Kun. Oke, itu mungkin Bung. Nah, sama seperti pertanyaan ke Linda tadi, ini kan agama ini berkelindan dengan identitas, gitu kan. Sekarang identitas keagamaan ini sedang muncul ke permukaan dan sangat kuat dan mendominasi tidak hanya kehidupan privat tapi juga publik gitu. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah ketika ada kawan-kawan yang bergerak di bidang keagamaan mencoba melakukan emansipasi sosial dan politik dari dominasi penafsiran tertentu soal keagamaan, maka ini kan basisnya adalah pada identitas, gitu. Sementara pada sisi yang lain kita melihat bahwa sebenarnya yang paling tampak kelihatan itu adalah ketika mayoritas
umat itu tertindas secara ekonomi politik, maka emansipasi identitas ini hampir tidak menyentuh problem ekonomi politik ini. Nah, kira-kira bagaimana merekonsiliasikan atau bagaimana kita melihat spirit identitas yang coba dibangun untuk melawan dominasi penafsiran tertentu soal keagamaan yang kaku, dogmatik, dan ekstremis itu berkaitan dengan perjuangan untuk pembebasan dari ketertindasan ekonomi politik ini. Iya, iya. Kalau saya sih melihat tetap penting ya, meskipun harus terus dikritisi. Nah, karena itu menurut saya penting juga untuk berdekatan dengan kelompok-kelompok Marxis sekuler itu salah satunya untuk menjadi menjadi cermin refleksi kritis untuk gerakan-gerakan agama yang bersemangatkan pembebasan. Kenapa saya merasa penting? Karena ya kita bisa melihat hari ini kemunculan gerakan-gerakan semacam itu ya. Ketika kiri tidak melirik ya, kemunculan kelompok-kelompok kanan dengan basis agama, ya dia ya bisa sangat digunakan dengan leluasa oleh kelompok berbasis kanan ini. Itu yang saya lihat sih. Dan kecenderungan ke depan kemunculan seperti ini, kalau kita baca secara Marxis akan semakin kuat ya. Kemarin baru dibaca buku bareng Indo Progress itu kan bahas buku neoliberalismenya David Harvey ya, Brief History of Neoliberalism. Dia kan di situ menceritakan bagaimana neoliberalisme itu kan memberangus bentuk-bentuk solidaritas sosial sebelumnya ya. Orang jadi makin terindividualisasi, dipacu untuk berkompetisi satu sama lain. Nah, ketika orang sudah bisa sangat terindividu, nah itu bisa muncul reaksi sebaliknya, yaitu kemunculan kebutuhan-kebutuhan akan identitas kolektif bersama yang baru, misalnya kebangsaan atau keagamaan. Dan karena itu neoliberalisme bisa sangat rentan memunculkan reaksi-reaksi seperti nasionalisme dan populisme otoritarian. Nah, itu makin kita lihat jelas ya, misalnya di Amerika dengan Donald Trump, itu kan juga proses perkawinan Republikan dengan kekristenan evangelical di Amerika itu kan mulainya juga masa-masa awal neoliberalisme di zaman Ronald Reagan. Kemudian makin parah di zaman George Bush dan sekarang Donald Trump. Nah, ini ketika narasi keagamaan ini didominasi dikuasai sepenuhnya oleh kelompok kanan dengan leluasa, sementara tidak ada upaya untuk membajak narasi tersebut dari kelompok yang bersemangatkan pembebasan. Nah, ini semakin leluasalah kelompok kanan ini untuk menggunakan narasi-narasi tersebut. Saya sendiri ya salah satunya semangatnya kenapa masih mau bergerak di kekristenan ya karena saya melihat narasi Kristen ini sangat mendominasi dunia hari ini ya. Bukannya saya mau mengatakan kekristenan adalah solusi dari semua masalah dunia di abad 21, tetapi sebelumnya sudah ada terlebih dahulu narasi Kristen yang mendominasi, yang melegitimasi imperialisme Amerika hari ini dan proses neoliberalisasi. Dan ketika tidak ada counter naratifnya ya, dia akan semakin leluasa menguasai lewat hegemoni. Itu sih. Iya. Mantap. Di penghujung acara ini, saya ingin bertanya kepada semua. Pertanyaan yang sama adalah, apa relevansi Engels buat kita saat ini? Hugo, silakan Hugo. Oke, Bung. Yang pertama, relevansi Engels, Bung, ya. Itu, satu dia itu ini, Bung. Tulisannya itu, satu, Bung, gampang dibaca gitu. Relevan untuk teman-teman sekarang, khususnya kayak, kalau kata teman-teman kemarin di Akademi Al-Arham, ya. Itu bahwa generasi milenial kan agak sulit membaca, Bung, ya. Nah, menurut saya kalau baca Engels ini nggak terlalu pusing kok, Bung. Dan menarik gitu. Tulisannya dia tuh nggak bosen. Ya, itu kalau dari saya, Bung, masih relevan. Pertama itu, kedua Engels itu isi tulisannya itu dia tuh realistis, Bung, yang tadi saya bilang gitu. Meskipun
kita harus menghadapi hidup kita seperti biasa gitu Bung. Kita harus bekerja, harus nyambung hidup, tapi bukan berarti itu membuat kita lupa akan siapa kita gitu, apa yang kita perjuangkan dan siapa lawan kita kan, dan apa lawan kita gitu. Dan itu yang menurut saya paling penting Engels. Yang ketiga itu relevansinya Engels itu Bung, dari hidupnya dia Bung gitu. Jadi ya nggak pernah berhenti melawan meskipun kita hidup enak tuh, tapi bukan berarti hidup itu baik-baik saja. Jadi meskipun kapitalisme menawarkan kita hari ini Netflix, nawarin kita Spotify, apapun yang asik-asik gitu Bung ya, itu bukan berarti dia baik gitu Bung, karena ada sesuatu yang nggak beres. Bukan berarti apa yang kita rasakan itu baik, itu berarti kapitalisme baik. Jadi ada semacam, kalau kata itu ada realitas yang sebenarnya kita nggak bisa capai, realitas real yang sebenarnya kapitalisme itu eksploitatif dan dampaknya itu berbahaya Bung, minimal ke alam Bung ya gitu kan. Alam kan ada batasnya Bung. Jadi menurut saya Engels ini, 200 tahun Engels ini adalah suatu lonceng pengingat bahwa hidup ini, dunia ini hari ini nggak baik-baik aja Bung Kun. Menurut saya sih itu. Dan membaca Engels ini relevan, enak dibaca, dan penting untuk dibaca Bung, wajib dibaca dan dikulik-kulik. Setelah itu mungkin menurut saya baca Engels dulu aja, baru baca Marx dulu Bung. Karena Engels tulisannya enak dibaca, dan yang terakhir ya realistis lah gitu. Berangkatlah dari hal yang paling realistis yang kita bisa pelajari hari ini. Jangan susah-susah, yang simpel-simpel aja tapi bermakna gitu kayak Engels. Kalau menurut saya sih dari saya itu aja Bung Kun. Dodi silahkan. Saya kira sama ya seperti tadi Bung Hugo, kalau Engels itu ya relevansi hari ini jadi seorang realis ya, dalam artian kalau memang kita ingin berlawan ya tidak cukup dengan apa istilahnya teriakan revolusi aja gitu. Dia harus mempersiapkan apa istilahnya instrumen, taktik, strategi dan sedemikian rupa gitu. Jadi nggak serta-merta lawan aja gitu. Harus ada strateginya kayak gitu. Itu sih mungkin yang bisa jadi relevansi Engels hari ini gitu. Dan di sisi lain juga ya ini ya kalau agak ini ya menginspirasi juga Engels. Ini sebenarnya saya nulis ini pun juga menulis artikel ini sebenarnya satu hal yang tidak sengaja ya Bung, karena kebetulan sedang banyak lagi banyak tersibuki dengan laporan-laporan riset di kampus yang notabene kalau di Indonesia itu kan LPJ keuangannya itu bisa lebih LPJ keuangan itu bisa lebih ribet daripada penelitiannya sendiri gitu. Terus kemudian ini tetangga saya yang jadi kontributor di buku ini, Bung Fuad, yang jadi salah satu editor juga, sering main ke rumah saya, pinjam buku tentang Engels gitu. Kok jadi saya ke-trigger sendiri juga, akhirnya saya juga ikut menulis gitu. Karena sebelumnya saya kayaknya nggak sempat nih kalau untuk nulis ini. Ya, kayak gitu sih Bung, kurang lebih relevansinya. Jadi ya dia tetap memberikan inspirasi bahwa kita juga nggak, kalau memang ingin ngelawan ya harus ada alatnya, harus ada strateginya. Nggak bisa cuma sekedar teriakan-teriakan ataupun slogan-slogan saja. Itu Bung. Daniel, silakan. Apa relevansi Engels buat kita saat ini? Ya, yang pertama saya mau menyoroti itu ya, keteladanan hidupnya ya. Waduh, kok religius banget ya. Nggak, ya tentu saja nggak sempurna, tetapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari hikmahnya dari Engels itu. Misalnya bagaimana dia dengan sukarela ya, dengan semangat itu mengambil peran pembantu itu di dalam suatu pergerakan. Bagaimana dia mengerjakan banyak pekerjaan di balik layar yang nggak kelihatan, mensupport Marx secara finansial, lalu juga mendukung secara moral. Kalau kita ingat di film The Young Karl Marx itu ya, itu kan Marx sempat waktu mereka digambarkan di pantai itu kan Marx sempat mau berhenti aja ya, dia udah capek mesti ngurusin istri dan anak-anaknya, tapi Engels yang mendorong semangat. Nggak tahu itu kejadian historis atau enggak, tapi yang jelas bisa kita lihat dalam sejarahnya, dari korespondensinya juga, bagaimana Engels memang banyak memberi support finansial maupun moral kepada Marx. Dan tanpa dukungan dari Engels, tanpa kerelaannya untuk terus berdiskusi di tengah-tengah kesibukannya dengan Marx, itu mungkin Kapital yang volume pertama pun nggak akan jadi. Tapi selain itu, hari ini kita punya volume kedua dan 3 dari Kapital, itu juga jasa Engels mungkin ya bisa dibilang paling tidak 50% lah dengan Marx. Karena
Bagaimana dia harus mengumpulkan naskah-naskah yang terserak, itu kan belum teratur ya. Marx sudah keburu mati duluan, Engels yang harus mengatur bagaimana bagian ini, yang masih catatan-catatan Marx ditaruh di bagian ini, kemudian dia harus tambahkan sendiri, menduga-duga apa yang dipikirkan Marx dan bagaimana kalau Marx melanjutkan pemikirannya. Kalau kita tahu sendiri ya bagaimana mengedit naskah itu sulit ya. Kita sendiri misalnya menulis terus disuruh edit lagi itu kan kadang susah ya, padahal tulisan sendiri gitu. Tadinya udah kebentuk alur tertentu tapi harus mengubah lagi. Nah, ini bayangkan mengedit tulisan dan menambahkan dan harus menebak-nebak kira-kira dia mau kemana sebenarnya. Apalagi dengan bahan yang rumitnya tuh seperti Kapital. Nah, jadi harus diapresiasi betul ya Engels ini. Dan dia rela mengambil peran pembantu, dan kalau kita perhatikan dia juga semangat untuk self study-nya atau belajar secara otodidak itu besar sekali. Engels nggak pernah menempuh pendidikan di universitas karena ayahnya nggak memberikan, jadi dia disuruh ngurusin bisnis keluarga aja. Tetapi juga dia di tengah-tengah kesibukannya ketika pasca revolusi, dia sebetulnya kan nggak mau ikut perusahaan atau bisnis keluarga lagi ya. Tapi dia salah satunya merasa memang perlu, ya salah satunya untuk mendukung supaya Marx bisa fokus mengerjakan Kapital. Jadi dia harus mengerjakan apa yang dia sendiri rasa muak gitu ya, untuk kerjakan demi menyupport proyek bersama. Dan namanya jadi nomor 2 di situ. Padahal misalnya dia nggak mau pilih itu ya, misalnya dia mau egois ya, udah gue mau kerjain proyek-proyek gue sendiri. Dia mungkin bisa menulis lebih banyak lagi daripada yang dia tinggalkan sekarang. Mungkin hari ini kita nggak bicara tentang Marxisme, tapi Engelsisme gitu. Tapi dia nggak memilih jalur itu. Dia melihat Marx memang lebih mungkin untuk mengerjakan hal itu. Itu dari teladan. Lalu di sisi lain ya kita bisa melihat dari diskusi ini aja, cakupan diskusi Engels itu luas sekali. Dari militer, agama, dan topik-topik lainnya. Jadi itu juga yang bisa kita pelajari ya. Aspek-aspek lain yang mungkin lebih luas daripada Marx sendiri yang berfokus pada Kapital. Ya, Linda silakan. Ya, kalau menurutku sih memang pertama Engels memberikan itu alat ya yang saya bilang pada tataran abstrak level. Jadi alat bagi kita untuk bisa menempa konseptual kita yang kemudian bisa kita gunakan untuk menganalisis realita historis. Jadi saya pikir itu yang sangat penting sehingga untuk saat ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena kemudian membuat kita tidak terjebak tadi, misalnya yang tentang pertanyaan tadi soal politik identitas, kita jadi tidak terjebak pada politik identitas dengan memisahkan antara eksploitasi dengan opresi gitu, eksploitasi ekonomi politik dan kemudian penindasan yang bersifat rasial, seksis, seksualitas dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat adanya keterhubungan antara itu yang penting. Kedua bahwa penting sekali, kan Engels ini menulis karena dalam rangka pada saat itu mengkritik Bible. Oleh karena itu yang cenderungnya reformis. Nah, oleh karena itu saya pikir Engels menjadi sangat sangat berjasa menunjukkan kepada kita bahwa perempuan itu dikalahkan. Jadi bukan alamiah, institusi keluarga itu juga bukan bersifat alamiah atau ya takdir, ya mendadak religius juga saya. Jadi bukan takdir, dan kemudian bahwa kekalahan sejarah perempuan itu bukan karena kontradiksi seks antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada kontradiksi kelas. Jadi antara sesama perempuan sekalipun berdasar dari kelas yang berbeda itu tidak bisa terdamaikan.
gitu. Jadi sehingga membuat kita menjadi tidak terjebak hanya bahwa perempuan dikalahkan, tetapi bahwa kekalahan perempuan itu bukan disebabkan oleh laki-laki, tetapi disebabkan oleh kelas. Nah, itu yang kemudian saya pikir luar biasa dari Engels. Terlepas dari ya keteladanannya ya saya berpikir misalnya orang dari keluarga kaya raya kemudian bisa melepaskan keistimewaannya untuk kemudian berjuang untuk penggulingan justru kelasnya sendiri, itu kan luar biasa sekali. Sekarang kalau disuruh saya kasih HP saya ke orang lain aja saya keberatan banget gitu, apalagi kekayaan ya seperti Engels. Saya pikir itu yang luar biasa ya. Terus ya saya pikir juga termasuk yang rendah hati ya, yang Bung Daniel bilang memilih untuk tidak tampil sebagai yang utama dan memberikan kesempatan kepada Marx atau kemudian mendorong Marx untuk itu, begitu. Itu sih. Ya, terima kasih semuanya. Demikian perbincangan saya dengan kawan-kawan muda yang hari ini menstudi dan menulis tentang beberapa aspek pemikiran Engels dalam rangka perayaan ulang tahun kelahiran Friedrich Engels yang ke-200. Terima kasih sudah bergabung bersama Indo-Progress. Mbak Linda, Bung Dodi, Bung Hugo, Bung Daniel. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam. Ya.